Halo kawan Kaliber, kembali bertemu dengan kami berdua yang setia menemani Anda dengan kupasan dan analisa berita dari media-media mainstream, media-media yang sudah mempunyai sertifikasi Dewan Pers. Masih bersama pengamat sosial politik kita, Mas Indra Karismiaji. Mas Indra, Halo Mas Edi Wahyudi dan kawan Kaliber semua dimanapun Anda berada. Senang sekali kita masih bisa berjumpa lagi lewat podcast Kaliber, kupas dan analisa berita, dan kita selalu menganalisa, mengupas berita-berita terkini dari media-media mainstream. Jadi bukan gibah, bukan hoax, tapi betul-betul berita yang muncul di media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Hari ini kita ya bahas apa, Mas Edi? masih soal pilkada, masih soal Mas Anies Baswedan yang terus menghangat, yang menjadi media daring di media-media mainstream maupun media sosial kita ya. Ini kita bahas Anies melulu, jangan-jangan nanti dipikir kita tim sesnya Anies Baswedan lagi. Bukan, oh itu Bukan, kita ah, bukan juga sudah buzzer, bukan. sudah tutup buku kan gitu. Ya, Jadi eh, saya sudah bukan lagi menjadi tim sesnya Anies Baswedan. Sekarang kita ini independen. Jadi Kaliber ini adalah media independen yang memang kita berupaya untuk mengupas, menganalisa berita seobjektif mungkin. Jadi ya. bukan tim ses siapa-siapa. Soal tutup buku itu juga disebutkan oleh Mas Anies Baswedan, Mas. Oh gitu ya. Iya, ada juga ini beritanya dari cnnindonesia.com. Ya. Anies balas celetuk warga lebih cocok jadi presiden. Titik dua, sudah tutup buku katanya. Persis apa yang dibicarakan Mas Indra tadi. Seorang warga Jakarta menyebut level Anies Baswedan seharusnya bukan menjadi gubernur lagi, melainkan Presiden Republik Indonesia. Hal itu disampaikan warga dalam silaturahmi bersama Anies yang digelar oleh masyarakat peduli Jakarta di kawasan Jakarta Selatan. Sebenarnya level apa itu bukan hanya gubernur, tapi Presiden RI, kata salah seorang warga dari Jakarta Selatan. Dia mengaku kekalahan Anies pada Pilpres 2024 adalah takdir Tuhan. Menurutnya itu adalah kesuksesan tertunda bagi Anies. Dia berharap saat ini Anies dapat memimpin Jakarta kembali. Kita percaya semuanya ini takdir Allah. Semuanya ini ada hikmahnya. Jangan takut Abah, ini hanya kesuksesan yang tertunda, ujarnya. Menanggapi itu, Anies menyatakan urusan Pilpres 2024 sudah tutup buku. Menurut Anies saat ini dia akan fokus pada fase baru. Jadi Bapak Ibu, kita ingin berjuang bersama dalam rangka. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa fase perjuangan kemarin sudah lewat, tutup buku. Sekarang kita memulai fase yang baru, kata Anies. Dan fase yang baru itu kita konsentrasi pada apa? Pada warga-warga Jakarta yang butuhkan perhatian, warga-warga Jakarta yang butuhkan tangan negara, dan itu yang jadi konsentrasi kita yang nampak di depan permukaan banyak dibicarakan seperti kampung bayam, ibunya. Anies mengatakan banyak permasalahan di Jakarta yang harus dibenahi. Dia juga menyinggung soal kebijakan Pemprov yang baru saja mencabut kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2, rumah dengan NJOP di bawah 2 miliar rupiah. Itu Mas. Ya. Konsentrasinya sekarang ke Pilkada Jakarta. Ya, jadi seperti sudah kita bahas berulang kali ya, pendukungnya Mas Anies Baswedan ini punya dua pandangan. Dan memang pandangannya sih nggak bisa dikatakan satunya salah, satunya benar begitu ya. Artinya pandangannya dua-duanya benar, nah tinggal mana yang Mas Anies akan ambil sebagai saran. Yang pertama, seperti yang di warga tadi mengatakan memang levelnya Mas Anies Baswedan itu sudah menjadi level presiden. Jadi ibaratnya kalau bahasa saya mainnya tuh udah di Premier League di Liga Inggris gitu. Ngapain turun lagi ke liga yang lebih rendah, yaitu misalnya
liga kampung gitu. Kan kan nggak level, jadi malah mendowngrade sendiri kapasitas seorang Anies Baswedan. Kemudian juga kalau kita bicara Mas Anies itu maju sebagai calon kepala daerah, juga di apa artikel tadi pernyataan dari Mas Anies sendiri kan mengatakan ya warga Jakarta perlu ada yang memperjuangkan, kan gitu kan alasannya Mas Anies kan. Nah, bagaimana dengan warga Rempang misalnya? Bagaimana dengan warga Labuan Bajo? Bagaimana dengan warga Penajam Pasir? Dan banyak lagi yang juga sedang mengalami kasus-kasus, misalnya tanah-tanah mereka yang akan diambil alih untuk kepentingan proyek nasional, ya kan? Siapa yang akan membela? Nah itu loh. Jadi kalau yang mereka berpikirnya lebih besar, lebih jauh ke depan adalah seorang Anies Baswedan itu dibutuhkannya bukan hanya di level Jakarta saja, tapi di level nasional, bahkan level internasional. Sayang kalau memang itu diturunkan levelnya ke level daerah. Dan itu pandangan yang sangat masuk akal, gitu. Dan faktanya memang rakyat Indonesia butuh ada yang memperjuangkan kan. Kalau semua berpikirannya sama, ya hanya ikut dengan cara pandang pemerintah, ya pasti akan ada yang merasa dilakukan secara tidak adil. Nah, kita nggak punya siapa tokoh oposisinya, tokoh yang memang punya pandangan berbeda dengan pemerintah dan mau memperjuangkan itu dengan cara apapun. Kan kembali ini yang disampaikan Mas Anies pada saat beliau berdebat dengan Pak Prabowo di debat Capres kemarin ya, debat yang pertama. Mas Anies bahkan berani mengkritik Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo ini tidak kuat untuk bertahan menjadi oposisi. Karena memang yang namanya oposisi itu nggak punya jabatan, nggak punya proyek, nggak punya kekuasaan, tapi sebatas berjuang untuk rakyat. Nah, kan sayang kalau misalnya seorang Anies Baswedan malah menjilat ludah sendiri, akhirnya harus juga mencari kekuasaan, tidak menempatkan diri sebagai oposisi. Kalau masuk jadi pemerintah, jadi kepala daerah, kan nggak ada kepala daerah yang oposisi dengan pemerintah pusat. Memang mau jadi separatisme gitu, mau memberontak kan nggak. Kan harus, bahkan aturannya gubernur itu adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Artinya kan harus harus tunduk dengan presiden. Logikanya kan begitu. Nah, beda kalau berada di parlemen nih. Di parlemen itu bisa menjadi oposisi karena yang bisa menolak apa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, ini kalau berada di eksekutif juga kan nggak mungkin menjadi oposan. Memang mau mau ada bikin pemberontakan misalnya kan nggak mungkin seperti itu dan bukan eranya lagi gitu. Model yang seperti itu. Jadi mimpi di siang bolong lah kalau mengatakan eh, posisi gubernur ini diambil, menang, kemudian menempatkan diri sebagai oposan. Itu terlalu naif kalau mempercayai itu ya. Nah, apa? Kemudian juga di sisi lain banyak orang melihat ada upaya untuk membunuh karir politik Anies Baswedan secepat-cepatnya. Supaya apa? 2029 itu tidak tampil lagi, tidak menjadi hambatan bagi siapapun yang mau maju di 2029, siapapun ya. Yang nama Anies Baswedan ini adalah sebuah nama yang memang sangat ditakuti, terutama di 2029 nanti untuk mengambil posisi pimpinan nasional. Nah, inilah pertimbangannya termasuk warga tadi yang nyeletuk Pak Anies cocoknya jadi presiden, jangan jadi gubernur. Itu pandangan eh, saya sebutnya sisi sebelah kanan ya gitu, pendukung yang berada di sisi sebelah kanan. Nah, sisi yang sebelah kiri
gitu ya. Ini bukan kiri atau kanan lebih baik. Ini cuman apa membedakan aja ya gitu. Ada ininya apa pembaginya gitu, pembatasnya. Nah, yang sisi satunya ini saya nyebutnya yang sebelah kiri itu melihat memang Mas Anies butuh panggung untuk tetap eksis supaya namanya nggak hilang gitu. Itu yang paling dilihat, yang paling apa dijadikan alasan ya. Tapi terus terang saya juga tahu di belakang itu memang ada orang-orang dekatnya Mas Anies yang kalau 5 tahun ke depan nggak punya kekuasaan, nggak punya jabatan, bingung mau makan apa gitu, bingung mau hidupnya dari mana karena nggak ada proyek kan. Tapi kalau kalau beliau jadi gubernur, ya bisa ditempatkan jadi TGUPP misalnya, jadi komisaris BUMD Jakarta misalnya. Jadi apa aja lah itu bisa bisa ditempatkan dengan anggaran APBD. Jadi hidupnya tuh nyambung hidupnya jelas. Nah, ini kan sudah bertentangan sebetulnya dengan apa yang diperjuangkan. Nah, ini yang apa harus dipertimbangkan baik-baik oleh Mas Anies. Jangan malah tergiur, tergoda dengan jabatan, dengan posisi, dengan kekuasaan, termasuk dengan tentunya proyek yang akan bisa muncul dengan adanya jabatan tersebut. Ya. Itu yang betul harus difikir matang-matang, tapi kelihatannya sih dengan beliau mengatakan sudah tutup buku, jadi beliau sepertinya juga pandangannya sudah nggak memikir Indonesia, nggak memikirkan rakyat Indonesia. Ini seolah-olah beliau memang memikirkan apa jabatan saya kalau saya nggak nanti tidak menjadi gubernur, saya mau ngapain? Itu kan yang akhirnya tersirat dari apa yang beliau sampaikan. Nah, ini akan mudah-mudahan saya keliru ya dalam membaca apa yang beliau sampaikan. Kalau sampai ternyata demikian, wah berarti beliau nggak beda dong dengan politisi-politisi lain yang sebetulnya seolah-olah memikirkan rakyat, tapi sebetulnya dipikirkan adalah dirinya sendiri atau kelompoknya. Itu sangat disayangkan, padahal kita juga berharap banyak terhadap sosok Anies Baswedan dengan apa yang beliau sampaikan di kampanye, di banyak pidato-pidato beliau, termasuk dalam debat itu. Dalam debat itu kan kita betul-betul, saya ingat Mas, apa kita nonton bareng waktu itu. Saya tuh sampai berdiri, tepuk tangan kan gitu. Jadi betul-betul tersentuh karena memang iya, kita butuh oposisi. Kita butuh penyeimbang. Seandainya dulu Pak Prabowo itu tidak tidak masuk ke dalam kabinetnya Pak Jokowi, mungkin kita nggak akan mengalami pelemahan KPK. Kita nggak akan mengalami Undang-Undang Cipta Kerja yang bermasalah. Kita nggak mengalami eh, kereta cepat yang ternyata membuat kita hutangnya berlipat-lipat ganda. Kita nggak mengalami IKN yang sekarang sebetulnya nggak jelas kan, ini akan jadi atau enggak, targetnya 17 Agustus itu bakal upacara di sana atau enggak, kita nggak tahu karena sebetulnya negara itu kesulitan keuangan karena memang tidak didorong untuk negara ini menjadi produktif. Itu kan sangat wajar ya, sangat masuk akal apa yang disampaikan oleh seorang Anies Baswedan. Sangat sayang kalau akhirnya beliau justru kemakan omongannya sendiri yang akhirnya tidak kuat menjadi oposisi. Padahal saya yakin loh Mas, sosok Anies Baswedan itu memang dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak sebatas rakyat Jakarta saja. Saya berapa kali menyampaikan kita justru butuh seorang Anies Baswedan itu menjadi mentor kepala daerah Aceh misalnya, dari level gubernur sampai bupati wali kotanya, Sumatera Barat, Sumatera Utara, termasuk Jakarta, Banten, dan lain sebagainya.
ada sentuhan-sentuhan Anies Baswedan di sana, ada mentorship dari Anies Baswedan, bahkan kalau perlu ikut kampanye gitu. Kan keren kalau misalnya Mas Anies itu menjadi juru kampanyenya calon gubernur Jawa Barat misalnya, calon gubernur Sumatera Barat misalnya. Itu kan keren. Jadi memang menunjukkan justru beliau itu mampu merangkul kekuatan, menyusun kekuatan tanpa punya jabatan. Ini kan levelnya negarawan banget. Itu yang justru kita harapkan, kita inginkan, memang kita butuh pemimpin yang seperti itu. Tapi kalau kembali mau jadi pemimpin hanya berdasarkan jabatan, wah ini harus baca lagi buku karangannya Robin Sharma yang mengatakan pemimpin tanpa jabatan. Itu justru yang Indonesia butuhkan. Kalau cuma ngejar kekuasaan, ngejar jabatan, sama aja dengan politisi yang lain. Ya, satu hal lagi, kalau misalnya ada di pusat itu masih bisa berkontribusi untuk daerah, tetapi kalau sudah di daerah, dia kecil kemungkinan untuk berkontribusi ke pusat ya. Soal kebijakan ini maksudnya. Itu ya, kira-kira. Itu satu. Yang kedua juga sebetulnya, kalau mau jujur ya, ini nggak fair buat rakyat Jakarta sendiri. Kenapa? Kita semua tahu 2029 itu Mas Anies akan maju dalam kontestasi Pilpres. Coba kita lihat saja, apakah nanti dalam 5 tahun, andai kata beliau menang di Jakarta ya, ini dengan kondisi dia bisa melampaui penjegalan-penjegalan atau pembunuhan karir politik yang pasti akan dilakukan, kita sudah melihat itu, supaya beliau nggak maju 2029, katakanlah beliau berhasil menang, oke? Berhasil menang, terpilih jadi gubernur, dilantik. Saya nggak yakin selama 5 tahun beliau akan full kerja untuk Jakarta. Paling lama 3 tahun beliau akan bekerja untuk Jakarta. 2 tahun yang belakangan akan mempersiapkan diri maju dalam kontestasi Pilpres. Kan akhirnya nggak adil juga buat rakyat Jakarta, karena sepertinya hanya akan punya gubernur selama 3 tahun. Sisanya gubernurnya ini akan mempersiapkan diri supaya nggak kalah lagi kan? Karena kan pengalaman dari 2024 ini, ya kan, Pilpres ini, beliau tidak punya, beliau selesai menjadi gubernur itu Oktober atau September 2022, ya kan? Jadi selama beliau tidak punya jabatan, beliau baru mulai kampanye. Dan akhirnya kan tidak berhasil memenangkan kontestasi. Jadi butuh kekuasaan kalau berpikirnya begitu. Nah, akhirnya nantinya yang 2 tahun belakangan posisi beliau sebagai gubernur itu malah dipakai untuk kampanye, untuk mempersiapkan diri maju di 2029. Bagaimana pencitraan-pencitraan, bagaimana mengkonsolidasikan kekuatan, padahal beliau punya kewajiban di Jakarta. Jadi kalau saya memang lebih ingin justru Mas Anies ini mengkader calon-calon pemimpin sebanyak mungkin yang akan membantu beliau di 2029 nanti. Sekarang ini proses pengkaderan. Biarlah Mas Anies walaupun tidak punya jabatan, tapi beliau bisa memimpin mereka. Itu adalah hal yang luar biasa dan mungkin menjadi sejarah yang akan tercatat dalam kehidupan berbangsa di Indonesia ini. Kita punya pemimpin yang mampu mengkonsolidasikan kekuatan, mampu mengkader banyak pemimpin yang lain, dan itu dilakukan tanpa beliau punya jabatan publik. Itu yang kita butuhkan. Ya, jadi bagi kawan Kaliber, analisa dari Mas Indra tadi mudah-mudahan bisa menjadi penyeimbang dari para pendukung Mas Anies Baswedan yang terus akan mendorong untuk maju ke Pilkada DKI 2024 ini. Itu, dan senantiasa kami
juga menunggu komentar-komentar kawan Kaliber tentang topik yang kita bicarakan hari ini. Terima kasih Anda terus setia bersama Kaliber. Sampai jumpa. Sampai jumpa.